Kemarin kita sudah menyelesaikan level pertama kita, yaitu kill zone. Tapi lu harus tahu dulu, mengerti kapan harus trading aja, itu baru langkah pertama loh ya. Karena di sini lu baru tahu kapan jadwal permainannya. Tapi di sini lu masih belum tahu kan, kira-kira senario apakah yang akan dimainkan? Dan hari ini kita bakal masuk ke level yang kedua. Kita bakal bedah jantungnya pergerakan harga di dalam kill zone itu sendiri. Dan ini merupakan konsep sederhana yang mencoba menjelaskan kenapa seringkali terjadi fake move di jam-jam yang kemarin sudah kita bahas. Dan konsep ini seringkali disebut sebagai the power of three. Oke, untuk mengurangi basa-basi, mungkin kita langsung aja masuk ke yang pertama. Jadi di sini bakal ada 3 fase: akumulasi, manipulasi, dan juga distribusi. Mungkin di sini bakal kita mulai dulu dengan fase akumulasi. Ini adalah fase di mana market itu seperti sedang mengisi daya. Jadi kalau misalkan dilihat ya, harga itu kayak nggak ada tenaganya sama sekali. Mantul aja di situ-situ aja ya kan. Tapi sayangnya trader pemula itu banyak sekali loh yang terjebak di fase ini. Karena kalau misalkan kita lihat secara mata telanjang ya, fase manipulasi ini kelihatannya kayak tenang banget. Udah bolak-balik ya kan. Tapi semua itu akan berubah jika market sudah masuk ke fase yang kedua. Yes, betul. Ini adalah fase manipulasi. Dan keterbatasan kita sebagai seorang retail trader, kita itu tidak tahu pasti kapan kira-kira fase manipulasi itu terjadi. Pokoknya ya begitu udah fase akumulasi, ya lu harus siap-siap akan ada fase manipulasi setelahnya. Karena fase manipulasi ini, mangsa alaminya adalah trader SNR. Karena senarionya pasti bakal begini. Saat salah satu level SNR itu di break, kelihatannya sih memang seperti valid breakout. Tapi kenyataannya market itu bisa tiba-tiba balik lagi loh, sampai ngambil stop loss lu. Dan fase ini sering sekali terjadi di sesi London Open. Nah di sini nih baru harga aslinya tuh keluar. Fase distribusi. Tapi yang bikin ngeselin itu biasanya fase distribusi itu cuma ngambil stop loss lu. Setelah diambilnya baru dia junam. Itu yang ngeselin dari fase distribusi. Oke, sekarang pertanyaannya begini. Lu udah ngerti kan apa aja fase yang ada di market? Nah, sekarang gimana caranya kita mengikuti senario dari market ini? Oke, mungkin di sini gua bakal kasih dulu 3 rules sederhana yang harus lu ngerti. Yang pertama, jangan pernah tergiur dengan breakout di awal sesi volatil. Yang kedua, sabar. Jangan langsung entry pada saat market itu langsung breakout kencang. Anggap itu sebagai manipulasi harga aja. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita tunggu the return. Kalau misalkan harga itu tiba-tiba break, udah cuekin aja. Tunggu sampai ada satu candle yang close badannya itu balik lagi masuk ke dalam range akumulasi tadi. Karena candle yang close balik ke dalam kandang itu adalah sinyal pertama kalau breakout yang barusan terjadi adalah breakout palsu. Dan itu baru tiket masuknya kita. Oke, mungkin di sini gue bakal kasih sedikit disclaimer sebelum kita masuk ke real market ya. Fase market akumulasi, manipulasi, distribusi itu bisa terjadi kapan aja. Gak memandang kapan sesi marketnya dan tidak memandang pair trading yang kita tradingkan. Karena semua ini pure karakteristik dari pergerakan harga tersebut. Oke, mungkin di sini kita mulai dulu contohnya di pair USD JPY. Karena kebetulan USD JPY itu melakukan pergerakan akumulasi, manipulasi, distribusi, tapi nggak nunggu kill zone yang kemarin kita bahas. Oke? Nah, dari tanggal 24 Juli sampai dengan 9 September 2025, market itu berada di fase akumulasi. Sama seperti yang gue bilang tadi ya, candle itu hanya memantul saja di area buy side liquidity dan sell side liquidity. Dan perhatikan di sini, ini yang berbahaya. Saat lu mencoba scalping tipis-tipis di dua level ini, tiba-tiba candle itu membuat pergerakan breakout untuk memancing lu biar masuk counter entry pertama. Dan di sini bisa lu lihat ya, ini nggak gua hapus sama sekali. Gua juga pernah jadi korban manipulasi market. Sampai akhirnya market itu membuat pergerakan realnya di fase distribusi. Oke, nah ini sedikit tips. Kalau misalkan lu mau entry di saat fase distribusi, gua punya 2 senario nih. Yang pertama, lu bisa langsung entry saat terjadinya boss pertama atau buy side liquidity ini di break. Nah, cuma resikonya itu kita nggak tahu apakah itu benar-benar boss atau cuma manipulasi aja dari market. Dan yang kedua, ini yang lebih aman nih. Setelah boss yang pertama itu kebentuk, lu tunggu lagi boss yang kedua, baru lu entry di bawahnya. Cuman minusnya ya itu tadi, lu kuat nggak nungguin boss yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua mungkin di sini gua bakal ambil di pair kesayangan kita semua. Yes,
XAUUSD. Siapa sih yang nggak sayang sama XAUUSD ini? Nah, ini enaknya XAUUSD ya. Lu nggak perlu repot-repot buka chart itu berjam-jam loh. Karena begitu lu buka market di jam 5 sore, itu lu udah ngerti harus ngapain di market. Lu mau buy atau lu mau sell, itu udah kelihatan pak. Karena fase-fase market yang kita bahas tadi, itu biasanya sering sekali terjadi di jam-jam sakral yang kemarin sudah kita bahas. Tapi yang gue sangat hindari dari XAUUSD ini adalah jam overlap Tokyo dan Londonnya. Lu cobain aja pak. Ini gue sering banget SL di sini. SL mulu gue. Makanya gue biasanya kalau di jam segini, mau segacor apapun lu bilang ada setupnya, gue nggak peduli. Karena lu coba perhatikan, di overlap Tokyo dan London ini, market itu nggak ada pergerakannya sama sekali. Walaupun dia gerak, itu pasti weaknya aja. Oke, mungkin ini contoh yang terakhir biar lu makin paham dengan konsep power of three ini. Gue bakal ambil di pair Euro USD. Jadi pair Euro USD ini sering sekali membuat fase-fase di jam kill zone yang kemarin kita bahas. Jadi kalau misalkan di sesi Tokyo, market akan melakukan akumulasi dulu. Dan kalau misalkan lu tergiur dengan level resisten ini, potensi candle itu mengambil stop loss lu, itu bakal lebih besar. Karena apa kira-kira? Sesi London sering manipulasi gitu. Atau istilahnya trader itu biasanya disebut dengan false breakout. Oh ya, ngomong-ngomong soal false breakout ya, kemarin itu gue baca komentar ada yang nanya begini, Bang, gimana cara menghindari false breakout? Jawabannya simple ya sebenarnya ya, jangan gunakan SNR, udah itu aja. Sebenarnya jawabannya simple sih. Jangan gunakan support and resistance sebagai tembok pemantulan harga. Gunakanlah level support dan resistance lo itu sebagai target. Nah, udah gitu aja. Karena biasanya false breakout itu cuma terjadi kalau lu menganggap level SNR itu sebagai tembok penghalang, Pak. Lebih baik lu tunggu reaksi setelahnya aja. Apakah dia nyapu, apakah dia ngebreak, atau dia manipulasi. Jadi banyak hal yang harus lu perhatikan di sini. Sebenarnya nggak salah pakai SNR ya. Yaitu tadi, kalau misalkan lu menganggap support dan resistance itu sebagai tembok penghalang, yang ada lu bakal jadi korban false breakout terus, Pak. Cuman di sini yang perlu diperbaiki adalah gimana cara lu nge-treat level SNR itu. Udah, itu aja sih sebenarnya. Oke, mungkin cukup itu aja dari gua ya. Dan kali ini kita berhasil menyelesaikan aturan dasar kapan kita harus entry. Next di sini mungkin kita bakal selesaikan topik pembahasan kita tentang di mana kita bisa entry. Karena kayak nanggung aja nggak sih, tinggal satu doang. Dan percaya aja sama gua, di topik pembahasan selanjutnya ini, gua jamin 100%, 80% lu yang nonton video ini, lu nggak bakal butuh lagi sinyal-sinyalan dari, ya itulah pokoknya. Oke, mungkin terima kasih buat lu yang nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.